Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Nah, di sini saya sudah ada 3 macam Arduino, yaitu ada di sini ada Arduino Uno, lalu Arduino Mega, lalu Arduino Nano. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa perbedaan dari ketiga Arduino ini. Nah, untuk perbedaan yang pertama yaitu dari segi IC microcontroller yang digunakan berbeda. Untuk Arduino itu juga Arduino Uno itu juga ada 2 macam Arduino ya, yaitu Atmega 328 yang dengan IC seperti ini dan IC yang SMD. Jadi IC-nya kotak seperti ini sama dengan Arduino Mega. Jadi tidak bisa diganti kalau IC-nya yang seperti ini. Sedangkan kalau misalkan Arduino Uno yang IC seperti ini, jika IC-nya rusak, kita bisa mengganti IC yang baru dengan mengisikan bootloader dari Arduino. Lalu selanjutnya ada Arduino Nano. Ini Arduino Nano yang juga memiliki 2 macam Arduino, yaitu dengan versi 2.0 dan versi 3.0, di mana yang versi 2.0 ini masih menggunakan IC Atmega tipe 168. Untuk bentuk IC-nya dia SMD. Untuk yang versi 3.0 pun juga bentuknya SMD juga sama Atmega 328. Nah, untuk Arduino Mega ini dia menggunakan IC yang SMD juga dengan tipe IC-nya Atmega 2560. Oleh karena itu kenapa dinamakan Arduino Mega 2560. Nah, selanjutnya untuk tegangan operasi dari ketiga Arduino ini sama, yaitu 5 volt. Nah, untuk tegangan inputnya untuk Arduino Uno dan Arduino Mega disediakan berupa jack DC ya di sini. Nah, untuk range-nya yaitu sekitar 7-12 volt. Nah, untuk limitnya maksimal dan minimumnya 6-20 volt DC. Hanya saja direkomendasikan kalau bisa tegangan yang masuk di jack DC ini 7-12 volt DC saja. Tidak kurang dari itu atau lebih dari itu. Jadi hanya 7-12 volt DC saja yang bisa masuk ke jack DC ini. Nah, lalu untuk digital input outputnya dari masing-masing Arduino, kalau Arduino Uno memiliki 14 buah, 6 diantaranya PWM. Nah, jadi 14 digital input output yang 6 diantaranya berupa PWM. Nano juga memiliki 14 buah input output digital yang 6 diantaranya PWM. Arduino Nano. Nah, sedangkan Arduino Mega memiliki 54 buah. Jadi digital input output yang ada di sini dia memiliki 54 buah yang 6 diantaranya berupa PWM. Nah, untuk analog inputnya Arduino hanya memiliki 6 buah. Nah, biasanya analog inputnya ada di sini yaitu hanya 6 buah. Lalu di sini juga analog inputnya dari Arduino Nano yang memiliki lebih banyak daripada Arduino Uno yaitu 8 buah. Nah, kalau Arduino Meganya ada di sini ya, yaitu memiliki 16 buah analog input. Lalu arus DC per pin input outputnya yaitu Arduino Uno dan Arduino Nano ya memiliki arus DC per pinnya 40 mA, sedangkan Arduino Mega 20 mA. Nah, untuk arus DC pin 3,3 voltnya, nah di Arduino Uno dan Mega memiliki pin 3,3 volt arus DC-nya berupa 50 mA. Untuk memori flashnya 32 KB 0,5 KB nya digunakan untuk bootloader. Sedangkan Arduino Nano yang memiliki 2 macam versi juga memiliki 2 macam memori flash. Yang versi 2 memiliki 16 KB, yang versi 3.0 memiliki 32 KB, sedangkan 2 KB nya digunakan untuk bootloadernya. Sedangkan untuk Arduino Mega 2560 memiliki memori flashnya 256 KB dengan 8 KB nya digunakan sebagai bootloader. Seperti itu. Nah, sedangkan SRAM-nya Arduino Uno, ini Arduino Uno 2 KB. Lalu untuk Nano juga memiliki 2 versi, 1 KB dan 2 KB.
Arduino Mega lebih besar 8 KB. EEPROM-nya 1 KB untuk Uno dan Nano sama. Lalu untuk Meganya 4 KB. Untuk clock speed-nya sama semua atau kristalnya sama semua, yaitu 16 MHz. Sedangkan untuk dimensinya jelas berbeda ya, bisa dilihat di sini. Untuk Arduino Nano dia lebih kecil ukurannya, jadi lebih ringkas, yaitu 45 mili dikali 18 mili. Dan beratnya pun hanya 5 gram, kecil sekali. Jadi jika ingin membuat prototipe bisa yang memakan tempat yang sempit, bisa menggunakan Arduino Nano ini. Karena dia kecil, ringkas, jadi mudah digunakan atau mudah ditempatkan dimanapun. Hanya saja kalau misalkan kita masih mencoba atau membuat prototipe, sangat sulit ya, karena pinnya seperti ini. Oleh karena itu biasanya bisa digunakan untuk membuat prototipe atau uji cobanya menggunakan Arduino Uno dulu, baru nanti saat kita ingin mengimplementasikan ke prototipenya atau ke projectnya, bisa langsung menggunakan, kita kopikan lagi programnya ke Arduino Nano. Jadi program Arduino bisa dikopikan ke Arduino Nano, atau Arduino Mega bisa dikopikan ke Arduino Uno. Hanya saja yang membedakan, yang penting pinnya ini jangan dideklarasikan ya. Nah, kalau misalkan di sini kan pinnya Arduino Uno sampai 13. Nah, kalau misalkan Arduino Mega di sini bisa sampai 54, jadi jangan dideklarasikan pinnya Mega, dideklarasikan ke pinnya Uno. Seperti itu. Nah, di sini misalkan ada pin 16, terus kita ganti menggunakan Arduino, tapi pin digitalnya tidak diganti, tetap 16, otomatis tidak bisa ya. Tidak akan terbaca seperti itu. Dimensinya pun juga berbeda ini antara Arduino Mega, Arduino Uno, dan Arduino Nano. Lebih besar Arduino Mega karena dia memiliki digital input yang lebih banyak. Nah, di sini pun juga di Arduino Uno dan Arduino Mega memiliki jack DC. Lalu untuk kabel komunikasinya dia menggunakan kabel printer ya di sini. Nah, ini untuk tombol resetnya, memiliki tombol reset di sini. Nah, sedangkan untuk Arduino Nano menggunakan USB micro seperti ini. Jadi berbeda dari yang lain. Nah, ini untuk model kabelnya seperti ini. Ini untuk Arduino Uno dan Arduino Mega, seperti ini kabelnya berupa USB printer. Nah, sedangkan untuk kabel dari Arduino Nano, yaitu modelnya seperti ini kabelnya. Jadi teman-teman bisa, misalkan punya kabelnya, bisa beli Arduino yang tanpa kabel, bisa pakai kabel sendiri, jadi lebih menghemat pengeluaran ya. Di 3 Arduino ini banyak Arduino clone-nya, jadi tidak perlu khawatir harganya mahal karena clone-nya itu sangat banyak, atau KW-nya lah istilahnya, itu sangat banyak. Jadi teman-teman bagi yang budgetnya kurang bisa mengambil opsi menggunakan Arduino yang clone atau KW ya. Nah, ini untuk gambarnya, ini Arduino Uno, ini Arduino Nano, dan ini untuk Arduino Mega 2560. Nah, untuk penggunaannya terserah, bebas, tergantung kebutuhan teman-teman. Jika memang membutuhkan input digital output yang banyak, bisa menggunakan Arduino Mega. Jika memang Arduino Uno atau Nano mencukupi, bisa menggunakan Arduino Uno atau Arduino Nano. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara memprogram Arduino Uno, Nano, dan Mega ya. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan program Blink saja ya. Program example yang sudah ada di Arduino IDE. Nah, di sini saya sudah menghubungkan Arduino Uno ke PC yang nantinya akan kita program dengan Arduino IDE ya. Nah, untuk langkah pertama cara memprogram Arduino, yaitu pertama-tama kita buka example dulu. Lalu kita pilih Blink ya. Nah, di sini saya akan menggunakan program Blink.
untuk sebagai contoh penggunaan program dari Arduino Uno. Nah, program Blink ini nanti, nah di sini kan di Arduino Uno sudah ada LED yang terhubung dengan pin 13 digital input outputnya. Nah, jadi kita deklarasikan pin 13, otomatis nanti LED-nya akan mengikuti dari pinnya. Nah, ini LED-nya nanti terhubung di sini. Nah, dimana programnya LED ini akan menyala selama 1 detik dan nanti akan mati selama 1 detik. Karena ini berada di void loop, dia akan mengulang terus fungsi tersebut, makanya istilahnya mengapa di sini diberi istilah blink. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, karena di sini di program Arduino baru ini sudah terinclude, jadi kita deklarasikan LED built-in ini, dia akan mendeklarasikan di pin 13. Nah, jadi seperti itu. Kita tinggal ketikkan LED built-in, maka dia akan mendefinisikan dia ke pin 13. Jadi otomatis ya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke fungsi tools ya. Kita pilih boardnya. Nah, kita pilih Arduino Uno nih. Nah, kita pilih Arduino Uno. Nah, selanjutnya kita pilih portnya yang terbaca di COM4. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika misalkan nanti di COM4 belum ada, maksudnya di port ini belum ada yang terbaca serialnya, serial portnya, tidak muncul COM-COM-nya, teman-teman bisa lihat video saya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat video saya yang ini. Nah, di situ ada tutorial bagaimana cara jika misalnya serial portnya ini tidak terbaca atau tidak terhubung ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, jika sudah, misalkan sudah terbaca, teman-teman bisa klik di sini upload. Nah, ini untuk compile, untuk verifikasi apakah programnya sudah benar atau salah. Kita verifikasi dulu. Nah, done compiling yang berartinya tidak ada error. Nah, misalkan ada error, kita hapus titik koma, nanti dia akan muncul error. Nah, seperti ini. Jika misalkan muncul error karena kita hapus titik koma di belakangnya. Nah, jika misalkan kita upload langsung pun juga dia mengcompiling otomatis ya. Sudah ada fiturnya. Nah, ini dia akan mengcompiling otomatis dan melakukan fungsi upload. Nah, fungsi uploadnya berhasil. Nah, bisa dilihat di sini LED-nya berkedip. Nah, selama 1 detik, tiap 1 detik dia nyala, 1 detik kemudian dia mati. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu tutorial untuk membuat program menggunakan Arduino Uno. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membuat program di Arduino Nano. Nah, ini sudah saya pasangkan untuk Arduino Nano-nya. Dan kita akan mencoba program fungsi blink-nya. Nah, yang membedakan antara Arduino Nano dan Arduino Uno hanya di tools-nya saja ya teman-teman. Teman-teman harus rubah board-nya yang dari board Arduino Uno dirubah menjadi Arduino Nano. Nah, selanjutnya portnya diganti juga, dipaskan. Yang terbaca di sini COM7 kita pilih. Nah, oke, jika sudah teman-teman upload. Nah, jika nanti teman-teman saat upload Arduino Nano mengalami masalah, di sini hanya muncul stuck uploading saja, teman-teman bisa lihat video saya yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat video saya yang ini. Nah, di situ ada tutorial bagaimana cara mengatasi jika Arduino Nano stuck tulisannya di uploading saja, uploadingnya gagal ya guys. Nah, di situ ada tutorialnya. Nah, di sini juga sudah berhasil. Di Arduino Nano pun juga ada LED yang terhubung dengan pin 13. Di sini dia sudah nyala selama 1 detik, lalu mati 1 detik, nyala 1 detik, lalu mati 1 detik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang kita akan coba untuk Arduino Mega ya guys. Oke, sekarang kita sudah menghubungkan Arduino Mega dengan komputer ya guys ya. Kita sudah hubungkan Arduino Meganya. Nah, langkahnya juga sama ya guys. Kita tekan tools, kita rubah boardnya, kita pilih Arduino Mega or Mega 2560 yang ini ya untuk boardnya. Lalu jika sudah, kita pilih port yang terhubung. Nah, di sini untuk Arduino Meganya terhubung di COM5. Nah,
Jika sudah, kalian upload saja. Nah, proses uploadingnya pun selesai, programnya pun sudah berjalan. Nah, ini bisa dilihat LED-nya, dia nyala 1 detik, lalu mati 1 detik. Jadi untuk kesimpulannya, semua program Arduino bisa menggunakan Arduino Mega, Arduino Nano, dan Arduino Uno. Yang membedakan hanya pin digital input outputnya ini saja. Jika misalkan yang sudah kita program Arduino Mega ini ingin kita pindahkan ke Arduino Uno, kita harus menyamakan dari pin Arduino Meganya ke Arduino Uno. Jangan nanti kita program di pin 17 Arduino Mega terus kita pindah ke Arduino-nya, kita taruh kabelnya di pin 7, otomatis nanti tidak akan terdeteksi ya. Tidak akan bisa programnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk program Arduino ini sangat mudah, gampang, dan sangat aplikatif, bisa digunakan untuk sensor apapun. Untuk tutorial sensor-sensornya, kalian tunggu, nanti akan saya berikan tutorialnya. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye-bye.